teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciawati, NIM 2210654, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di video ini saya akan membahas dan menjelaskan sistem reproduksi wanita dan pria. Yang pertama, saya akan membahas sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem reproduksi eksternal. Reproduksi eksternal terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Mons pubis, labia mayor, labia minor, clitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Oke, yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons pubis ini berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya adalah labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya sekitar 7-8 cm dengan lebar 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor meratus urinarius dan introitus vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya adalah labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forceps. Pembuluh darah yang banyak membuat lebih berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minor, klitoris, dan forceps. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar para-uretra, vagina, dan kelenjar para-vagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia panas dan friksi seperti celana jeans yang ketat. Berikutnya adalah hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastis tetapi kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksa dalam injorsi tampon, menstruasi, atau koitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh ovisium yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat pemakaian tampon atau melahirkan per vagina, dapat terlihat sisa robekan hymen. Selanjutnya adalah perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogementalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas parsitalitas agar tetap normal, dan atau dengan menjaga tekanan intra-abdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Berikutnya kita
kita akan membahas organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada vagina, uterus, tuba falopa, dan ovarium. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang sekitar 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian menonjol dari leher rahim, disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transpulasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Berikutnya ada uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara raktum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi membentuk sudut dengan vagina. Karpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Kemudian uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan vasquis vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Korpus uteri di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Cervix uteri merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan aspek yang menjurus ke arah bawah dan ke belakang dan sedikit melebar di pertengahan. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari pars interstialis, bagian tubuh yang terdapat dalam uterus. Para ismika, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Para impularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka, mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tubuh. Berikutnya ada ovarium. Kelenjar yang terletak di kanan dan di kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum. Overi propium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum tritom dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epithelium germinativum. Kemudian kita akan membahas hormon pada wanita. Hormon pada wanita terdiri dari estrogen, progestoren, testosteron, FSH, LH, dan oksitoksin. Ya, yang pertama kita akan membahas hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau induk telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood dan suasana hati. Selanjutnya kita akan membahas hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklus dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas myometrum terhadap oksitoksin, dan aktivitas listrik spontan myometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basa pada saat ovulasi. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi.
Selanjutnya adalah hormon testosteron. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual, dalam menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Kemudian ada hormon LH atau hormon luteinizing. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofis dan otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopausa. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Kemudian ada hormon follicle stimulating atau FSH. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan reproduksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah mengeluarkan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopausa atau adanya tumor di kelenjar hipofis. Kemudian ada hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini diproduksi oleh kelenjar hipofis. Umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk merekonstruksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terbagi menjadi 1 organ genitalia eksternal, 2 organ genitalia internal, 3 ductus ductulus, dan 4 bangunan penyokong. Oke, yang pertama kita akan membahas organ genitalia eksternal. Organ genitalia eksternal terdiri dari 1 penis, 2 skrotum, dan 3 testis. Oke, yang pertama kita akan membahas penis. Penis terdiri dari akar atau yang menempel pada dinding perut. Yang kedua, badan merupakan bagian tengah dari penis. Dan yang ketiga, glans penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung glans penis. Berikutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan kantong berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Berikutnya adalah testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah daripada testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, juga hormon testosteron. Kemudian kita akan membahas organ genitalia internal. Organ genitalia internal terdiri dari 1 vas deferens, 2 uretra, 3 kelenjar prostat, dan yang keempat vesicula seminalis. Oke, yang pertama kita akan membahas vas deferens. Cara deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Berikutnya ada uretra. Uretra berfungsi 2 fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengeluarkan air kemih dari kandung kemih. Dan yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Berikutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Berikutnya adalah vesicula seminalis.
prostat dan vesikalis seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Selanjutnya kita akan membahas organ ductus ductuli. Organ reproduksi ductus ductuli terdiri dari 1. Epididymis, 2. Ductus deferens, dan yang ketiga uretra. Berikutnya adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjang kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas kutub-kutub testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Fungsi dari epididymis yaitu sebagian saluran pengantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi semen. Berikutnya adalah ductus deferens. Ductus deferens merupakan kegiatan dari epididymis canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara prostate. Panjang ductus deferens yaitu 50-60 cm. Berikutnya adalah uretra. Uretra berfungsi dua fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dan kandung kemih. Dan yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi bangunan penyokong. Bangunan penyokong atau penyambung funiculus spermaticus yaitu bagian penyambung yang bersih ductus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut-serabut saraf. Berikutnya kita akan membahas hormon pada pria. Hormon pada pria terdiri dari yang pertama FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi menstimulir spermatogenesis, dan yang kedua LH atau luteinizing hormone yang berfungsi menstimulur sel interstitial lidik untuk memproduksi testosteron, dan yang ketiga hormon testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekunder. Kemudian kita akan membahas efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir. Maskulinasi saluran reproduksi dan genital eksternal mendorong penurunan testis scorum. Berikutnya adalah efek reproduksi. Pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi penting dalam spermatogenesis, pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Itulah tadi penjelasan mengenai fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Semoga teman-teman yang menonton dan mendengarkan paham mengenai sistem reproduksi. Dan saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.